Mendoan menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto Kamis 11 Agustus 2022 bersama saya Romo I.A. Indra Pamungkas. Saudari-saudara, selamat pagi. Hari ini kita memperingati Santa Clara. Mari kita songsong hari baru ini dengan semangat yang bersumber dari sabda Tuhan sendiri. Maka kita buka kitab suci kita renungkan bersama Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai dengan bab 19 ayat 1. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa datanglah Petrus kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadapku? Sampai 7 kalikah?" Yesus menjawab, "Bukan hanya sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah itu mulailah ia mengadakan perhitungan. Dihadapkanlah kepadanya seorang yang berutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi utangnya, raja lalu memerintahkan agar ia beserta anak, istri, dan segala miliknya dijual untuk membayar utangnya. Maka bersujudlah hamba itu dan menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala utangku pasti akan kulunasi.' Tergeraklah hati raja oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga hamba itu pun dibebaskannya dan utangnya dihapusnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berutang 100 dinar kepadanya. Maka kawan itu segera ditangkap dan dicekik sambil berkata, 'Bayarlah utangmu.' Maka sujudlah kawan itu lalu minta kepadanya, 'Sabarlah dahulu, utangku itu akan kulunasi.' Tapi ia menolak dan menyerahkan kawannya ke dalam penjara sampai semua utangnya ia lunasi. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Kemudian raja memerintahkan memanggil orang itu dan berkata, 'Hai hamba jahat, seluruh utangmu telah kuhapuskan oleh karena engkau memohonnya. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan dia kepada para algojo sampai ia melunasi seluruh utangnya. Demikian pula Bapakku di surga akan berbuat terhadapmu jika kalian tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea di seberang sungai Yordan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara, sebagai manusia, haruslah kita akui bahwa seringkali kita memilih untuk mengingat kesalahan orang lain daripada membuka pintu pengampunan. Dengan menyeleksi setiap orang melalui kesalahannya masing-masing, kita cenderung terlalu susah dan berat untuk memberi pengampunan seperti yang diajarkan Tuhan. Merenungkan tentang pengampunan, kita harus selalu tergerak untuk meniru Tuhan Yesus. Tak pernah Tuhan itu lelah mengampuni kita, atau tiba-tiba saja malas memberi pengampunan. Tuhan justru selalu gembira menyambut kita yang hendak memohon ampun. Pengampunan yang diajarkan Tuhan tidaklah memiliki batasan apapun, juga tak pernah meminta syarat. Hanya kita diajak untuk berani datang kepadanya, membuka hati dan bersedia memohon ampun. Saudari-saudara, mengampuni merupakan cara menyelenggarakan kedamaian hati. Orang yang gemar mengampuni, hatinya selalu bisa damai, tanpa pernah membuang tenaganya secara percuma hanya karena memikirkan dendam. Mengampuni adalah tanda kedewasaan sebagai pribadi dan murid sejati. Melalui pengampunan, kita turut menegakkan kerajaan Allah. Dunia masih butuh orang yang memiliki kedamaian hati dan dewasa untuk mengampuni. Kita semua diutus untuk mewarnai dunia yang demikian itu. Maka mari kita berlomba-lomba membersihkan diri dari segala dendam dan menggantinya dengan semangat mengampuni. Tuhan memberkati. Allah Bapa Maha Kasih, syukur atas teladan dan karya pengampunan yang Engkau nyatakan pada diri kami masing-masing. Saat ini kami mohon, berilah kami kemampuan untuk bisa meneladani apa yang telah Engkau berikan pada kami. Ajarilah kami mengampuni, bersihkan hati kami dari segala godaan menjadi pendendam. Sentuhlah pikiran kami agar selalu berorientasi untuk mudah mengampuni. Semoga dengan demikian kami mampu mewujudkan kedamaian bagi diri sendiri maupun orang lain. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua, keluarga kita, mereka yang kita doakan, dan karya-karya kebaikan kita selalu dalam berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Salam mendoan.